4 dari total 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan kini sudah terendam. Ribuan rumah sudah harus hidup berdampingan dengan air. Desa Semut di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu lokasi yang terendam. Rob di wilayah ini kabarnya sudah menenggelamkan satu dusun. Pemandangan rumah-rumah yang pendek menghiasi perjalanan menuju pesisir Wonokerto. Rumah-rumah ini harus ditinggikan lantainya agar tidak terendam air. Adalah tempat pelelangan ikan Wonokerto yang terletak di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Dan lokasi ini menjadi salah satu akses untuk kita menuju ke Dusun Semonet, di mana Dusun Semonet ini adalah wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana penurunan permukaan tanah dan banjirop. Beberapa masyarakat kabarnya di sana masih memutuskan bertahan di rumah mereka, meskipun mereka hidup berdampingan dengan kondisi laut yang sudah menghampiri wilayah mereka. Kita akan cek ke sana. Bagi masyarakat Desa Semut, banjirop yang merendam lokasi pelelangan ikan seperti ini adalah hal biasa. Hal ini telah terjadi selama belasan tahun sejak 2009. Perjalanan saya lanjutkan dengan perahu menuju Dusun Semonet yang jarak sebenarnya tidak sampai 2 km dari TPI Wonokerto. Saya didampingi oleh Kepala Dusun Semonet, Rosjoyo. Dari citra satelit terlihat, dusun dan tempat pelelangan ikan ini hanya dipisahkan muara sungai. Namun kenyataannya, wilayah muara sungai kini semakin lebar. Air sudah mengambil alih akses warga Semonet ke daratan Pekalongan. Tibalah saya bersama Pak Joyo di Dusun Semonet. Kami disajikan pemandangan puluhan rumah serta sebuah musola yang perlahan ditelan lautan dan tanah. Jadi ini yang namanya RT 14 tuh ini? Iya. Pak Joyo? Iya, ini RT 14. Ada berapa rumah? Ada 21 rumah. 21 rumah. Sekarang kondisinya ada di tengah-tengah laut. Laut. Dan tadinya ini jalan akses utama ini. sampai ke TPI tadi. Iya. Bener ya? Bisa tuh ya tembus. Bisa. Rumah-rumahnya udah ditinggalin semua? Udah tinggal semua. Nggak ada yang menghuni di sini. Aksesnya nggak ada. Aksesnya nggak ada. Paling orang-orang mancing. Orang mancing paling nggak ada. Termasuk di sana, di situ ada musola ya Pak ya? Iya. Udah nggak bisa dipakai sama Nggak sekali. bisa. Tahun berapa ini mulai akhirnya warga ninggalin? 2020. Berarti baru berapa tahun kemarin iya. ini ya? Rumah-rumah ini terlantar karena para pemilik memutuskan untuk pindah. Ada yang memilih mengontrak, ada pula yang terpaksa tinggal bersama sanak saudara. Salah satu rumah di RT 14 Dusun Semonet ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa bencana penurunan permukaan tanah dan abrasi pantai nyata terjadi di pesisir utara Pekalongan. Layaknya rumah permanen pada umumnya, seharusnya ketinggian rumah dari permukaan tanah itu sekitar 4 meter, namun tidak demikian dengan rumah ini. Air laut yang tadinya jaraknya masih sekitar 500 meter, saat ini sudah berada masuk ke dalam rumah dan rumah ini tidak bisa lagi ditinggali. Yang pertama karena memang titiknya Semonet itu berada di sebelah kiri muara sungai besar ya, yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan permukaan tanahnya sedang terjadi proses land subsidence, kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang ada di Semonet atau warga-warga yang ada di Semonet itu relatif lebih terdampak karena memang ada dua proses yang berperan di sana. Selain land subsidence, juga abrasi yang tadi Bapak sampaikan itu bahwasanya ada perputaran arus yang tadinya turun dari darat, dari melewati sungai, kemudian ketemu dari air laut yang ke arah ini menggerus pemukiman yang ada di sana. Pak Joyo kemudian mengajak saya bertemu dengan Suroso, salah satu warga Semonet yang masih rutin mengecek kondisi rumahnya. Suroso tidak punya pilihan. Ia harus tetap kembali ke Dusun Semonet karena pekerjaannya sebagai buruh kasar dan pencari ikan harus ia lakukan di tempat ini.
Sebelumnya masih bisa tinggal di sini? Ya sebelum kena abrasi ya saya tinggal di sini. Nah, abrasi itu makin parah selanjutnya karena mengamankan untuk cari yang aman dulu. Baru 1 tahun saya pindah ke mertua saya. Di kota ya? Kota ya. Tidak sekarang nggak bisa dihuni lagi sih, gimana itu udah parah gitu. Sebelum 1 tahun belakangan ini mutusin tetap di sini, tapi kan kondisinya udah parah. Masuk kan? Ya udah parah. Kenapa masih mutusin bertahan sebelumnya itu? Sebelumnya itu masalahnya saya nggak punya tempat tinggal di kampung, nggak punya tempat. Nggak punya. Jadi di sini. Iya, masih bertahan saya tempat di sini. Masalah penghasilannya di sini, nggak ada tempat untuk mengalir ke sono ke kampung, nggak ada tempat lagi. Tempat tinggal bukan satu-satunya yang hilang. Dahulu wilayah Semonet dipenuhi dengan kebun melati dan tambak ikan, sumber penghidupan utama masyarakatnya. Dari hampir 155 hektar lahan melati dan tambak, kini hanya sedikit yang tersisa. Salah satunya adalah milik Rusjoyo. Pak Joyo, di sini tuh masih bisa ditanamin melati? Masih. Kenapa di sini, Pak? Kan Ini termasuk dataran tinggi. Oh, ini termasuk dataran tinggi, jadi masih bisa tumbuh. Iya. Dulu melati ini banyak Sekali. Sini, sampai ini mayoritas. Mayoritas. Mata pencarian utama Mata di pencarian sini. utama, ya. Dijual kemana, Pak, kalau melati? Ada pengepulnya. Oh, ada pengepulnya memang. Ke sini, tetap ke sini pengepulnya. Tetap ke sini. Dan ini masih bisa tumbuh karena dataran tinggi. Paling tinggi. Ya. Masih ada beberapa yang masih bisa ditumbuhi, Pak, bisa. kalau itu. Ada yang tapi masih beberapa aja, enggak semuanya. Enggak semuanya? Enggak. Walaupun dataran tinggi. Kenapa? Maksudnya yaitu yang masih bisa ditanam ya dataran yang masih tinggi. Kalau yang udah kerendam? Kerendam ya nggak bisa, karena kerendamnya banyak asin. Oh, airnya asin. Airnya ya. asin. Di sini tinggi tapi belum masuk air. Belum pernah masuk kan. Belum pernah masuk. Selain melati ada juga tambak bandeng ya, Pak? Tambak bandeng di ya. sini ya, Pak ya. Bukan sekedar kehilangan tempat tinggal, 67 keluarga di Dusun Semonet otomatis kehilangan kehidupan yang mereka bangun selama ini. Relokasi menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Namun solusi ini masih harus menunggu sekitar 1 tahun hingga rumah yang dibangun siap dihuni. Tahun ini pemerintah insya Allah akan melaksanakan hibah tanah kepada warga terdampak proyek maupun warga terdampak rob yang ada di Semonet ini. Per warga kita urus mulai dari pengurusan sertifikatnya, ya, per warga dapat kurang lebih sekitar 66 meter persegi. Ya. Ini kita urus sampai sertifikat hak milik. Terus kemudian pemerintah juga tahun 2024 akan membangun rumah bagi warga terdampak bencana ini. Meski begitu, relokasi tidak otomatis menyelesaikan masalah. Kebutuhan ekonomi warga juga perlu disiapkan sebagai ganti rugi hilangnya mata pencarian. Yang bisa kita lakukan adalah meringankan masyarakat supaya mereka masih bisa beraktivitas, masih bisa hidup, masih bisa mungkin berketurunan dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita juga sama teman-teman dari komunitas di pesisir ya, itu berinovasilah untuk bagaimana kita mengembangkan skema perikanan yang lebih berketahanan begitu. Karena kalau misalkan banjir rob datang gitu ya, tambak-tambak ini ikannya keluar semua. Dan ini adalah salah satu bagian dari tanggul yang kemarin sempat limpas. Iya. Ini masih belum diperbaiki, Pak Dani ya? Masih proses itu. Dampak abrasi dan penurunan permukaan tanah cukup parah bagi kota Pekalongan. Kota yang memiliki luas hanya 40 km persegi ini perlahan dilahap oleh lautan. Wilayah Kelurahan Bandengan secara administrasi berada di kota Pekalongan dan tempat saat ini saya berada
dulunya merupakan daratan yang kini sudah berubah menjadi lautan. Daratan ini dulunya dihuni oleh masyarakat dengan membangun rumah dan juga beberapa aktivitas lain seperti sawah dan juga tambak milik masyarakat. Kondisi ini membuktikan bahwa permasalahan abrasi, penurunan permukaan tanah hingga banjirop tidak hanya menimpa wilayah Kabupaten Pekalongan saja, namun juga sudah merambah di Kota Pekalongan. Untuk mengatasi derasnya air laut yang masuk ke Kota Pekalongan, pemerintah pusat membangun tanggul dari sisi barat hingga timur Kota Pekalongan. Tanggul dibuat mencangkup ke 9 kelurahan atau desa yang terkena dampak banjirop. Namun pada kenyataannya tanggul tidak bisa menjadi solusi permanen untuk mengatasi masalah ini. Salah satu lokasi tanggul sudah terlimpas. Air perlahan melewati bagian atas tanggul dan sempat menyebabkan banjir di Kelurahan Bandengan. Perbaikan tanggul pun dikebut karena air laut semakin mendekati permukiman warga. Tanggul ini yang dibangun pemerintah dan tadinya diproyeksikan bisa untuk menahan 10 tahun. Ya. Sekarang baru 2023 udah limpas, Ya. 5 tahun posisinya. Nah, Betul. udah 5 tahun udah limbas karena faktor air laut ya permukaan air laut juga yang tinggi dan permukaan tanah juga turun. Jadi menyebabkan tanggul ini semakin turun juga. Terlimpasnya tanggul sempat membuat 2 RW di Kelurahan Bandengan terendam banjir selama beberapa hari. Posisinya saat air limpas waktu itu, Pak Dar, bagaimana kondisinya? Air itu begitu banyak nggak sih masuk sampai ke dalam rumah kah atau sampai di jalanan saja di wilayah ini? Kemarin pas limpas kemarin itu air besar sekali ya, jadi masuk ke rumah-rumah juga, ya menggenangi rata-rata di jalanan. Kalau di Bandengan aja saya kira sudah 90% tergenang semua. Masuk jalannya, masuk rumah juga. Selain ancaman banjirop, hampir seluruh bangunan di 2 RW ini juga mengalami dampak penurunan permukaan tanah. Dulu rumah ini tinggalan orang tua. dengan orang tua ditinggalin karena Ditinggalin tanahnya karena, naik, iya. turun rumahnya. Udah diuruk 2 kali. Sudah diuruk 2 kali. 2 kali. Sekarang Tapi tinggal ternyata masih terus tenggelam ya, Pak? tenggelam terus. Lihat dalamnya, Pak. Monggo. Nggak ada rencana mau direnovasi, Pak? Gimana, Pak? Nah, jalannya nggak ada. Fasilitas pendidikan yang terletak tidak jauh dari pinggir laut turut terkena dampak. Sisa-sisa banjir saat tanggul terlimpas masih tampak. Kondisi kebanyakan rumah di RW 06 Kelurahan Bandengan ini kritis. Sebagian warga yang masih memiliki dana akan terus meninggikan lantai rumah mereka. Di sisi lain, warga yang tak mampu terpaksa membiarkan tempat tinggal mereka perlahan tenggelam. Ada berapa rumah-rumah yang posisinya seperti ini, Pak? Ada puluhan. Di RW Iya, Bapak di aja ada RW 6 aja udah puluhan, banyak yang ditinggal, mereka tidak mampu Ninggi, memperbaiki, ninggikan. dan Akhirnya ditinggal, ada yang ikut saudaranya. keluar. Kalau yang Gitu. ini sendiri udah dari tahun berapa? Ini sudah 5 tahun lebih ditinggal. 5 tahun lebih? Iya, 5 tahun karena memang tidak mampu lagi. Sama begitu juga? Iya, ini ditinggal ke keluarganya kembali ke Jogja. Ini Oh, juga udah lebih 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Iya, karena Nah, sudah pernah ditinggikan, Tinggikan. lantainya terus Terus akhirnya air masuk. masih tetap masuk. Pak Dar sendiri rumahnya posisinya deket nih ya, Pak? Iya, Ya, masih di sebelah sini ini ya? tetangga ya. Tetangga. sebelah saya. Tapi Pak Dar masih bertahan di sini? Nah, masih bertahan. Betah, Nah, Pak, bertahan. Maksudnya gini, Ya kan mau pindah kemana lagi? kiri Nggak ada kanan, tapi tempat. kan maksudnya udah kelihatan gitu kan rumah Betul. tenggelam Ini gitu. sudah ditinggal semua. Udah, saya bertahan, punyanya aset di sini. Mau dijual pun harganya murah, Pak. Untuk bertahan, Darwanto menghabiskan dana hingga puluhan juta rupiah,
untuk meninggikan rumahnya 2 meter. Silakan masuk. Posisi rumahnya, jadi ini pun hampir kena. Iya, ini dulu segini. Dan ini atapnya. Ini udah ada langit-langitnya langsung. Sudah berapa kali posisinya ninggin berarti Pak tanah? 4 kali ya. Udah keempat Udah kalinya. 4 kali ya. Kondisi yang lebih baik dialami warga RW 10 Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan. Tanggul permanen setinggi lebih dari 2 meter selama ini mampu mengatasi limpasan air laut. Di wilayah ini juga ditanam sebuah pompa air yang berfungsi mengurangi debit air ketika pasang dan curah hujan tinggi. Nah, kita posisinya saat ini ada di atas tanggul. Ya. Kalau tadi di bawah kita lihat ketinggiannya bisa 2 meter lebih, tapi di samping kiri saya ini adalah garis pantai yang dimana tanggul ya kalau dilihat-lihat itu ketinggiannya tidak sampai 2 meter. Jadi memang benar-benar muka air laut di Panjang Baru ini Lebih tinggi. sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan tanah tempat di mana warga bermukim. Penanganan banjirop akibat abrasi dan penurunan permukaan tanah tampaknya menjadi langkah sementara saja. Nyatanya beberapa tanggul tak mampu membendung air masuk. Anomali cuaca juga turut andil mendorong laut lebih dekat dengan permukiman. Langkah strategis perlu segera dilakukan oleh pemangku kebijakan dari daerah hingga pusat untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang tinggal di pesisir utara Pekalongan. Tentu itu selama ini pemerintah kota sudah terbantu dari APBN maupun pemerintah provinsi. Tapi yang baru tertangani kalau tahun ini selesai, yang dana dari pusat itu 1,2 triliun itu tahun ini selesai, ya itu masih sekitar 75% lah. Jadi ini kan memang tembok tribun Stadion Hugeng ya. Kan besar ini Pak Edo. Ini bukan kesalahan konstruksi, tapi karena memang si material tanah di bawah sana itu selain fondasi turun dia. Polemik penurunan muka tanah dan abrasi pesisir di Pekalongan turut berdampak ke sektor ekonomi kreatif. Ribuan perajin batik Pekalongan terdampak masalah ini. Salah satunya adalah Rastona. Wanita 57 tahun ini baru 2 tahun terakhir hidup sendiri dan bergantung pada penghasilan dari mengerjakan batik cat. Di rumah sederhananya inilah ia melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk membatik. Jika banjir datang, otomatis ia kehilangan pekerjaannya untuk sementara. Padahal jika bekerja saja, ia hanya dibayar Rp2.500 per kain. Ya pokoknya kokinya pan mau banjir ya mlebu mono sisan. Banyune sisan merono. Heeh. Sisan. Tidurnya gimana? Rumahnya belum ditinggikan. Yo si utul iki didangkring iki ya ra, digenjel. Genjel lah. Heeh. Ya sampai batu pira cok iki lho sampai 4 benjel. Ya ora. Enggak bisa. Terus gimana punya ruang? Yo biasa kok kayak dolanan ngotok ora kaya ngono priye wis. Pak apa ora iso kae iki ra. Enggak apa-apa. Nganggur. Dinas Pariwisata Pekalongan mencatat ada 1.300 pembatik di kota ini. Aktivitas membatik mudah ditemukan, meski rumah-rumah di sini tampaknya segera tenggelam. Ketika para penduduknya itu pindah, tidak berada di lokasi situ lagi, atau kemudian daerahnya susah untuk berproduksi batik, itu ya akan menurunkan yang tadinya banyak pembatik jadi nggak ada misalnya, karena orangnya sudah pada pindah, rumahnya sudah nggak bisa ditempati.
Penurunan muka tanah dan abrasi benar-benar nyata terjadi. LSM Mercy Corps Indonesia yang memiliki konsentrasi penelitian untuk penanganan banjir wilayah pesisir mencatat penurunan permukaan tanah di Pekalongan memiliki andil besar terhadap banjirop. Menurut penelitian bersama Universitas Diponegoro dan Institut Pertanian Bogor, dampak penurunan permukaan tanah akan terus bertambah. Pekalongan Raya akan kehilangan 80% daratan pada 2035. Nah, di hasil kita menunjukkan bahwa periode 5 tahunan, tahun 2020 kita mulai proyeksi, itu sekitar banjirnya itu di sekitar 2 kilo lah dari bibir pantai. Dan itu masih kelihatan tanggulnya berdiri kokoh seperti itu. Kemudian di tahun 2025 ternyata garis tanggulnya udah nggak ada. Artinya udah keluar, banjirnya udah masuk begitu ya. Lalu di tahun 2030 dan tahun 2035 banjirnya udah sampai 9 km dari bibir pantai. Saya mengikuti proses pembuktian penurunan permukaan tanah dengan metode pengukuran geologi secara langsung. Saya bersama Titis, geolog Bapeda Kabupaten Pekalongan yang 3 tahun terakhir meneliti tugu patok yang disebar di 16 wilayah Pekalongan Raya. Oke, jadi untuk melihat fakta bahwa penurunan permukaan tanah itu bahkan terjadi di tengah kota, Ya. Mas Titis nih meneliti dengan tugu ini ya Mas ya. Betul, Gitu. betul. Ukurannya itu gimana Mas? Oke. Bisa melihat bahwa penurunan permukaan tanah itu pun memang terjadi juga bahkan di tengah kota, nggak di pesisir aja. Oke. Patok ya Pak, ini patok ini tuh tadinya dibangun rata antara tembok yang ini Tiang ini dengan tiang ini. Dengan tiang ini. Nah, Oke. apa tuh namanya? Bukti bahwa Pekalongan, kota Pekalongan udah turun berapa senti dan sebagainya itu selisihnya ini Pak. Kita langsung ukur aja ya. Jarak ini ya Mas Jaraknya ya? ini, karena dulu ini dibangunnya tuh sejajar. Persis ya, Persis sejajar. di sini. Sekarang udah berapa senti Mas? Sekarang ini kita bisa lihat bareng-bareng ya Pak. 18. 18 ya. Hampir 18 cm. Tugu ini dibangun tahun 2020 bulan Maret. Maret, berarti sudah 3 tahun. Ya. Penurunan muka tanah yang juga terjadi di tengah kota sudah mulai berdampak pada bangunan yang ada di atasnya. Oke, ini sekarang kita lihat dampak penurunan permukaan tanah yang terlihat langsung di sebuah bangunan, Iya, bangunan betul. stadion kita Mas. Betul. Dan retakan ini kalau menurut Mas Titis, ini salah satu dampak dari amblasnya tanah di sekitar sini. Iya, betul sekali Pak itu. Jadi ini kan memang tembok tribun Stadion Hugeng ya. Ah. Nah, ini ada retakan besar ini Pak Edo. Ah. Ini bukan kesalahan konstruksi, tapi karena memang si material tanah di bawah sana itu menaik pondasi turun dia. Nah, dan kalau misalnya, oh itu mungkin karena apa bebanan di atas yang terlalu berat. Enggak, stadion ini jarang-jarang dipakai. Selain mengukur tingkat penurunan muka tanah, alat ini juga digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian ini. Endapan tanah aluvial yang memenuhi hampir seluruh wilayah Pekalongan ternyata menjadi salah satu penyebab. Kalau misalnya dari sisi proses sih memang konteksnya endapan aluvialnya ini kan sedang kompaksi alamnya nih Pak, sedang memampat dia kan, menurun seperti itu. Nah, tapi di sisi lain juga ada ekspansi air laut yang semakin ke selatan. Selain faktor kondisi tanah, tata kelola pembangunan, penggunaan air tanah, hingga pemanasan global menjadi penyebab kondisi ini. Dan untuk penyebab dari land subsidence sendiri sekarang kita percaya ada 3 hal begitu. Yang pertama adalah pengambilan air bawah tanah secara masif. Yang kedua adalah densitas dari bangunan di atas tanahnya begitu ya. Kalau misalkan pusat kota maka beban bangunannya akan lebih besar daripada yang lain begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dari jenis tanah atau batuan yang ada di daerah itu sendiri. Nah, untuk 3 hal ini memang Pekalongan itu combo, dapat semuanya begitu. Berbagai metode penelitian menyampaikan angka yang berbeda terkait jumlah penurunan permukaan tanah di Pekalongan.
Namun para peneliti sepakat rata-rata penurunan permukaan tanah yang terjadi di Kota Batik antara 7 hingga 13 cm per tahun. Melihat dampak yang terjadi, perbedaan angka rasanya tidak bisa lagi dijadikan perdebatan. Langkah nyata untuk menyelamatkan kehidupan perlu segera dilakukan. Layaknya penanganan kota-kota besar seperti Semarang, Jakarta, dan Surabaya yang memiliki masalah mirip, penurunan permukaan tanah di Pekalongan harus mendapat perhatian yang sama.